Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari, NPM 1921030370, kelas G semester 6, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi dari awal hingga akhir. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif atau presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua ada kekuasaan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif atau kehakiman dan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, lingkungan, peradilan agama, lingkungan, peradilan militer, lingkungan, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat 3 pilar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif atau presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua ada kekuasaan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif atau kehakiman dan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilaksanakan oleh sebuah badan atau Mahkamah Agung dan badan-badan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum dan lingkungannya, peradilan agama dan lingkungannya, dan peradilan militer lingkungan, serta peradilan tata usaha negara. Dan oleh sebab sebuah Mahkamah Konstitusi, peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir yang dibentuk dan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang berada dalam lingkungan tata usaha negara yang salah satu tugasnya mengurusi masalah tata usaha negara dan administrasi. Contohnya seperti administrasi negara dan BUMN. Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara dan aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya peradilan tata usaha negara atau Peratun menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Sesudah diadakan perubahan atau amandemen pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan kehakiman. Dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan lingkungan, serta peradilan militer serta lingkungan. Peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tata usaha negara mempunyai tugas yang berwenang, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa. Tata usaha negara yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum, perdata atau anggota masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara atau pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di peradilan tata usaha negara adalah surat keputusan tata usaha negara atau base checking. Dasar hukum peradilan tata usaha negara yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan peradilan tata usaha negara yang berisi yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya yaitu kedudukan dan kewenangan peradilan tata usaha negara. Tempat kedudukan pengadilan atau pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Peradilan tata usaha negara atau PETUN yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, kota, dan daerah hukumnya, meliputi wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tinggi tata usaha negara atau PETUN berkedudukan di ibu kota, provinsi, dan daerah hukumnya, meliputi wilayah provinsi. Tugas dari hakim peradilan tata usaha negara yaitu yang pertama juris dito constitiosa, yaitu kewenangan untuk mengadili pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan, yaitu untuk memberikan suatu keputusan. Lalu yang kedua ada juris dito voluntiora, yaitu kewenangan memeriksa perkara yang sifatnya tidak mengadili, contohnya seperti pemberkasan dan pengesahan akte. Hakim peradilan tata usaha negara harus berperan aktif karena hakim peradilan tata usaha negara harus segera menyelesaikan sengketanya atau konflik demi kepentingan umum. Sebelum berjalannya persidangan, hakim peradilan tata usaha negara boleh memberikan nasihat yaitu melalui panitra. Hakim peradilan tata usaha negara boleh meminta kelengkapan data kepada badan atau pihak yang bersangkutan. Dan hakim peradilan tata usaha negara dapat memberikan bantuan untuk merumuskan gugatan kepada mereka yang buta aksara atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Perbedaan hakim peradilan tata usaha negara dengan yang lain yaitu yang pertama,
Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak bisa membatasi diri pada bagian yang dipertentangkan, tapi dapat menguji keseluruhan ataupun keabsahan berkas-berkasnya. Lalu yang kedua, kemampuan adanya reformatio in violi atau mengubah vonis yang merugikan penggugat atau melakukan banding, yaitu yang dapat mengakibatkan pembatalan hak hukum administrasi yang mengarah kepada kedua belah pihak suatu hasil yang dapat menimbulkan hal negatif bagi seorang penggugat. Lalu yang ketiga, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat membatalkan keputusan atau di mana penguasa harus mengambil keputusan baru. Persamaan peradilan tata usaha negara dengan perdata. Yang pertama mengenai gugatan, yaitu diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Petun. Lalu yang kedua pasal 118 HRRZ atau HIR atau perdata. Lalu ada pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Petun. Lalu yaitu pasal 8 nomor 3 tahun 3 review atau perdata. Yang kedua yaitu persyaratan isi gugatan. Yang pertama identitas para pihak penggugat dan tergugat. Lalu adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum. Lalu adanya alasan-alasan tuntutan atau yaitu bagian yang menguraikan kejadian ataupun peristiwanya dan bagian hukumnya. Lalu adanya petitium atau tuntutan agar diputuskan oleh hakim. Prinsip ataupun asas dari peradilan tata usaha negara yang pertama yaitu asas praduga krematik, yaitu asas yang mengandung makna bahwa tindakan penguasa ataupun pemerintah selalu dianggap benar sampai adanya pembatalan. Dengan adanya asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan peradilan tata usaha negara dan KTUN yang digugat atau pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang kedua ada asas keaktifan hakim. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, hakim melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima ataupun tidak berdasarkan yang dilengkapi dengan pertimbangan atau pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pemeriksaan persiapan untuk mengadili apakah gugatan penggugat kurang jelas ataupun penggugat perlu untuk melengkapinya. Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan asas ini memberikan peran terhadap hakim dalam proses persidangan untuk mendapatkan kebenaran atau material, dan untuk itu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengarah pada pembuktian bebas. Lalu yang ketiga yaitu asas pembuktian bebas, yaitu hakim yang menetapkan bebas beban pembuktian. Lalu yang keempat ada asas erga omnes. Yang keempat yaitu asas erga omnes. Sengketa tun adalah sengketa hukum publik dengan putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja yang tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Alur penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara.
Dalam upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama, jalur upaya administratif. Yang kedua yaitu melalui kegiatan langsung ke Peradilan Tata Usaha Negara. Tidak setiap keputusan tata usaha negara atau KTUN dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara terhadap KTUN. Yang mengenal adanya upaya administratif diisyaratkan untuk menggunakan seluruh Peradilan Tata Usaha Negara. Mengenai hal ini tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada ayat 1. Dalam hal suatu badan pejabat tata usaha negara diberikan wewenang oleh berdasarkan peraturan undang-undang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif atau administrasi yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa. Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Salah satu unsur Peradilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat TUN dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh HTUN atau HAN dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Lalu yang kedua, di muka PT-UN, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak yang sama adil. Pengaturan hukum formal dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu yang pertama diatur bersama dengan hukum materialnya. Ketentuan mengenai prosedur berperkara diatur bersama dengan hukum materialnya dan susunan kompetensi badan peradilan dan bentuk undang-undang atau peraturan lain. Lalu yang kedua ada HAPTUN sebagai pelaksana pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diatur bersama hukum materialnya. Lalu yang ketiga ada prosedur berperkara diatur tersendiri dalam Undang-Undang 1945. Asas-asas hukum acara Pratun. Yang pertama ada asas praduga sah menurut hukum, asas pembuktian bebas, asas keaktifan hakim, asas erga omnes atau harus segera dilaksanakan karena untuk kepentingan publik, asas peradilan cepat, murah, sederhana, asas kesatuan beracara, asas musyawarah, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, lalu ada asas keterbukaan, asas putusan adil kompetensi PT-UN, lalu ada kompetensi absolut, kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas atau atribusi kekuasaan. Kompetensi relatif, kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum atau distribusi kekuasaan. Bentuk yang dapat ditempuh melalui prosedur upaya administratif. Prosedur keberatan digunakan dalam hal penyelesaian. Pengajuan gugatan dan tenggang waktu. 1. Gugatan permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat TUN dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan putusan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua yaitu isi gugatan hanya terbatas pada suatu macam tuntutan pokok, yaitu agar keputusan TUN yang diselenggarakan batal atau tidak sah. Tidak setiap
KTUN dapat langsung digugat melalui PT-UN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap KTUN yang mengenal upaya administratif diisyaratkan lebih dahulu menempuh saluran administratif yang tersedia. KTUN yang tidak mengenal upaya administratif gugatan langsung jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyediakan upaya administratif, sengketa tun dapat langsung diajukan kepada PT-UN. PT-UN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi dari awal sampai akhir. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.